ruang kelas 2 gitu. Kalau misalkan Bu di dalam narasinya kita itu kita kasih keterangan untuk mempermudah menggambarkan lokasi ruang kelas yang berada di sebelah toilet perempuan, kami berikan nama ruang kelas 1 gitu, boleh atau enggak Bu? Kalau ruang kelas 1 itu kan seolah-olah koyo namanya ruang kelas pertama gitu. Ruang kelas pertama gitu. Kalau pertama itu kan urutan satu ke satu boleh, tapi satu. Jadi ya tampaknya sama kan, satu dan ke satu itu tampaknya sama, tapi rasanya nggak sama. Itu yang bedanya sama Wanti ya. Kalau Kuali itu semuanya itu serba rasa sih ya. Makanya kayak Bu Eril tuh bilang mau itu mirip, kalau tak jadikan satu itu aja nggak mau dia. Nggak sama Bu, ini antara ingin dan apa namanya memang itu nggak sama gitu. Itu ada begitunya memang. Berarti kalau menuliskan ruang kelas pertama gitu boleh ya? Boleh. Pertama, kedua kan gitu. Jadi bukan ruang kelas 1, ruang kelas 2 kan jadi kayak ada namanya. Kenapa masih tidak terima saya kasih? Kayaknya nggak terima deh ya. Itu turun. Baik, ini adalah keabsahan data. Sama, ini tidak terlalu banyak. Jadi nanti untuk teman-teman yang kualitatif itu sebetulnya banyaknya belajar itu ketika sudah mengerjakan, learning by doing ya. Itu memang demikian. Nanti yo bingung-bingung ya nubia-nubia tetap aja gitu, meskipun sudah dijelaskan ada kelas juga tetap nubia-nubia, cuman agak lebih lebih tidak nemen-nemen gitu, nggak banget nubia-nubianya. Nah, kalau di kuantitatif itu kan ada yang namanya validitas tes, uji validitas dan reliabilitas dari instrumen. Caranya adalah dengan, untuk teman-teman kuantitatif, kuesioner dibuat. Caranya buat kuesioner itu based on artikel di jurnal. Contoh, kalau Pak Yunus pengen tahu tentang brand atau surf wall ya, tentang surf wall, bagaimana cara mengukur surf wall, browsingo di jurnal itu di artikel surf wall VS gitu plus satisfaction. Di sana nanti akan ada indikator-indikator yang digunakan pada penelitian itu untuk mengukur surf wall. Nah itu yang digunakan oleh kita untuk kita kembangkan. Jadi kita bikin kuesioner itu tidak ngarang, ada dasarnya, cuman memang perlu diujikan kembali karena nggak sama budaya neurapodo gitu ya. Kayak orang frailty menggunakan atau melihat kualitas hidup lansia itu kan dengan WHOQOL gitu kan, itu kan sudah mendunia. WHOQOL itu kan quality of life, itu sudah mendunia. Tapi di situ itu ada yang ya gitu tadi, ada pertanyaan kalau di kuesioner itu adalah are you happy today gitu, when you awake this morning what do you feel gitu kan, mulai sangat unhappy sampai satisfied atau very happy gitu. Nah orang sini kan nggak bisa, maka itu harus diuji validitas dan reliabilitas dengan menguji cobakan kuesioner itu pada 30 orang dulu. Jadi kalau yang kuantitatif uji cobakan, sebarkan ke 30 orang dulu untuk dites validitas dan reliabilitas dari kuesioner tersebut. Itu kalau kuantitatif. Bagaimana dengan kualitatif? Kalau kualitatif yang diuji ya tetap instrumennya, dan itu adalah Bapak Ibu sendiri sebagai instrumen penelitian. Cara nih ngobrol sama saya, oh valid ini salah satunya dengan melihat perbanding. Setelah datanya terkumpul, diuji lagi keabsahan datanya, diuji lagi. Kenapa? Untuk menghindari bias data. Kalau misalnya Pak Irwan sebagai direktur rumah sakit kemudian melakukan wawancara di rumah sakit itu sendiri, kira-kira bias nggak? Yes, tergantung. Jadi yang saya ceritakan, saya contohkan itu adalah Pak Niko
ya, yang paling dekat kan Pak Niko. Pak Niko itu owner dari rumah sakit tersebut. Ketika wawancara kepada karyawannya, bias nggak? Bias, tapi tergantung yang ditanyakan. Kalau Pak Niko bilang, kenapa sih kamu kok betah temen yang kene iki ngopo lah? Wujudnya betah kok yoan 17 tahun, 18 tahun kerja di situ di sebuah rumah sakit pinggiran swasta cuwili, itulah setahun. Itu kan loyal. Dia tanya, kenapa? Ya terus akhirnya kan ngobrol. Saya itu seneng dokter ketika almarhum owner itu mbabat, menurut saya itu ikut mbabat di sini dokter. Wah, saya ikut babat alas sama dokter Hadi, yang mana itu bapaknya Pak Niko. Saya ikut babat alas di sini dokter. Oh, itu iya benar gitu. Bagaimana caranya? Nanti di berikutnya, di data berikutnya itu akan terus dia. Biasanya gitu kan konsisten. Bu Tita kenapa kok kepingin jadi dosen? Ya saya ini memang cita-cita saya. Ditanya lagi, cita-citanya gimana Bu? Kok masa mulai kecil project langsung jadi dosen? Enggak, saya lihat gini. Nanti di jawaban saya berikutnya itu merujuk pada jawaban saya pertama yang akhirnya iya pada cita-cita. Nah, untuk melakukan data ini bias atau tidak, kita melakukan trustworthiness atau keabsahan data. Ya, kalau di dalam kuantitatif namanya validity test. Nah, kalau di sini namanya trustworthiness, keabsahan data. Yang kedua, yaitu untuk memeriksa atau melihat kesahihan data. Ya tadi seperti tadi, siapa tadi? Pak Fritz. Pak Fritz gimana perasaannya waktu terkena COVID? Ceritakan dia. Saya tuh kena COVID tuh tanggal 26, salah, tanggal 28, salah, tanggal 2 ya gitu ya. Terus kemudian saya nggak tahu, tiba-tiba aja pulang dari mana tadi? Dari mall, gini terus cerita lagi. Pulang lagi dia dari awal. Jadi tidak ada gejala awalnya tuh. Itu kan pasti tidak bias karena diulang-ulang dia ngomongnya itu. Orang punya, kalau makanya kualitatif itu bisa nggak Bu Tita bohong? Bisa, tapi dia nggak akan bertahan lama, nggak konsisten jawabnya, sehingga akan kita nggak konsisten buat terakhir, tapi ngomong buat itu terakhir ketika kita sudah menganalisis. Yang berikutnya adalah membuat prediksi atau manfaat penelitian. Beda dengan kuantitatif, saya selalu membandingkan kuanti dan kuali supaya Bapak Ibu tahu bedanya. Beda dengan kuantitatif, kalau kuantitatif itu prediksinya itu berdasarkan jawaban. Loyalitas itu dipengaruhi oleh servol ya. Servol mempengaruhi satisfaction, mempengaruhi loyalitas konsumen, gitu ya. Itu kerangka konsepnya. Servol mempengaruhi satisfaction, mempengaruhi loyalty. Itu kerangka konsepnya. Kemudian kalau memang ternyata signifikan bahwa servol ini ternyata memang benar-benar P-nya kurang dari 0,05, artinya signifikan berpengaruh. Nah sekarang kalau satisfaction, kalau dia satisfy, customer itu satisfy, kemudian P-nya itu lebih dari 0,05, apa artinya tidak berpengaruh? Saya ulang, kalau servolnya bagus dan berpengaruh signifikan terhadap satisfaction, artinya berarti orang-orang yang kalau rumah sakit memberikan service quality yang bagus, membuat orang puas, betul gitu? Betul. Nah sekarang kalau orang-orang customer ini puas, tapi tidak signifikan berpengaruh terhadap loyalitas, artinya bahwa satisfaction tidak berpengaruh terhadap loyalitas. Betul begitu atau tidak? Dalam logikanya, orang yang sudah satisfy bolak-balik, dia tidak mungkin, dia tidak loyal. Benar gitu nggak? Enggak kan? Tapi pada penelitian ini bilangnya tidak signifikan. P-nya lebih dari 0,05. Gimana dong? Ada faktor lain. Dan itu asumtif. Prediksi. Yang mungkin aja ada faktor lain yang kita tidak teliti. Gitu. Akhirnya jadi keterbatasan penelitian itu kan pembelaannya orang kuantitatif ya. Mungkin ada faktor lain golek di kualitatif gak oleh ngono. Gak ada faktor lain. Ya opo sing. Jadi bahkan data sekecil apapun itu bisa bermakna. Contoh, bagaimana sih pendapatnya customer di RSI Asia
terhadap pelayannya dokter spesialis anak, dokter Ami. Ada yang bilang, oh bagus, lembut, lemah, kok lemah ya? Lemah lembut maksudnya lemah lembut Bu, lemah lembut gitu ya, telaten ke anak-anak gitu ya. Tapi saya tuh ada sedikit yang ganjel sih dok gitu ya, sedikit aja yang ganjel, kurang senyum. Tapi itu nggak masalah, nggak masalah buat saya, itu nggak masalah, kurang senyum itu nggak apa-apa, tapi dia tuh ramah kok gitu. Dia masalah, data yang sekecil itu harus dianalisis, sudah kadang ditemukan kok. Aku terus sebenarnya senang loh sama 2021, tapi apa ya orang itu buah dablek loh. Tapi nggak apa-apa, nggak, itu tak hapus, kan nggak bisa dihapus. Nggak bisa diandu. Salah satu dari 3 hal yang tidak bisa diandu adalah perkataan. Jadi harus hati-hati. Perkataan. Jadi nggak suka sama 2021 ya? Gimana nggak sukanya? Terus yang berikutnya adalah, jadi kalau di kualitatif ini bisa untuk membuat prediksi manfaat penelitian. Kenapa? Karena itu tadi, ketika saya bilang bahwa ketika customer bilang bahwa suka sama dokter Ami di RSI Aisyah tapi kurang senyum, langsung jadi manfaat penelitian. Masukan buat dokter Ami, lebih banyak senyum. Kalau di kuantitatif enggak kan? Keramahan kurang, opo sing dimaksud dengan tidak ramah itu opo? Asumtif. Menarik kuantitatif atau ya. Yang berikutnya adalah melihat kualitas proses penelitian. Contoh, ketika saya tadi melihat wawancaranya kelompoknya Pak Unix dengan Direktur Efram, yang saya lihat adalah koyoe wawancaranya ini ke susu, kesekot, ke dengkul gitu ya. Mungkin dilakukan ketika banyak orang, rame, geruduk-geruduk. Mungkin ya kan, ternyata beneran. Ternyata karena mau pulang, ya pastilah. Pasti yang diwawancara gelisah, yang wawancara juga setelah maghrib, kita kan lawang, kita kan tekan porong, kita jam piro gitu ya. Sehingga saya bisa melihat bahwa kualitas proses penelitiannya kurang bagus. Begitu. Nah, bagaimana cara memeriksa keabsahan data ini? Dengan cara 3 cara. Ini 3 dari sekian banyak cara, Bapak Ibu nggak usah banyak taunya, karena sintel wiki ya sering lali gitu kan. Yang pertama itu adalah triangulasi, yaitu mencari data dari sumber yang berbeda untuk mendukung sebuah informasi. Yang kedua adalah member checking, nanya ulang ke orang yang diwawancara, partisipan. Yang ketiga adalah peer debriefing, mendiskusikan makna penelitian kepada rekan atau sesama peneliti. Rekannya Bapak Ibu kalau di MMRS ini adalah pembimbing. Ya. Contohnya ini, triangulasi digunakan hanya untuk selain fenomenologi. Triangulasi, karena triangulasi itu adalah mencari data dari sumber lain selain wawancara mendalam. Contohnya adalah kasusnya Pak Zani ini, adaptasi rumah sakit swasta non-provider BPJS dalam menghadapi perubahan sistem pembiayaan kesehatan. Di dalam sebuah wawancaranya dituliskan bahwa dulu itu katanya sebelum era BPJS, rumah sakit ini relatif kuat gitu. Sampai rumah sakit di sebelahnya itu gentar gitu. Dia bilang gentar di sana. Dari mana si peneliti ini bilang bahwa rumah sakit di sebelahnya itu gentar? Dari mana? Ternyata ada statementnya. Dulu rumah sakit sebelah itu sempat keder. Waktu itu Pak Direktur masih Sugeng itu masih hidup. Wah yorek parkirnya sampai mager, saya sampai grogi yang terlewat. Statement itu bener lagi, bahwa sebelum tahun 2014 itu rumah sakit ini sangat moncer banget sampai bikin rumah sakit sebelahnya itu gentar. Ternyata dilihat dari data sekunder, Bapak Ibu, ini adalah tadi kan wawancara.
yang ini adalah data sekunder, tren rawat jalan 2005 sampai 2013 nggak pernah turun kecuali di 2012. Terus naik terus sampai 2013. Tidak pernah ada turun sedikit pun. Itu yang bikin rumah sakit sebelahnya gentar. Ini rawat jalan. Bagaimana dengan rawat inap? Ternyata jumlah TT-nya itu juga enggak terus gitu ya. Ya enggak terus ya, tapi naik stagnan, naik lagi stagnan, naik lagi stagnan gitu ya. Artinya ya naik rumah sakit TT itu ya enggak iso banget naiknya. Tapi kita lihat tren rawat inap di rumah sakit tersebut tidak pernah sekalipun turun, belas, bahkan tidak pernah sekalipun turun, terus naik terus, sehingga statement yang wawancara mendalam tadi itu benar adanya bahwa rumah sakit sebelah itu yuk ketat. Kenapa? Ya indikator rumah sakit, indikator kinerjanya kayak gini loh, bor kunjungan itu semuanya naik terus sebelum BPJS. Ketika diberlakukan BPJS 2014 hingga 2015 mulai turun 2014 2013 ke 2014 turun rawat jalannya 2000 rawat inapnya ini terjun bebas sudah turun banget di awal-awal BPJS. Nah kondisi ini disebutkan oleh informan itu adalah kondisi yang munting pada waktu itu rumah sakit. Loh iya, iki omongane anu iki, omongane informan iki. Rumah sakit itu sampai munting, kukuh, lemah, redup, terpuruk. Sehingga kondisi ini disebut dengan krisis. Jadi untuk yang case tadi, boleh menggunakan kata-kata krisis, boleh menciptakan kata-kata yang kerangka konsep. Kalau fenomenologi tidak boleh, merasa. Nah, kalau untuk yang fenomenologi, khusus fenomenologi, karena tidak bisa triangulasi, yang harus dilakukan untuk melakukan trustworthiness ini adalah dengan cara peer debriefing. Peer debriefing itu memberikan masukan pada sesama peneliti, yang mana ini sesama penelitinya adalah pembimbing, kritisi kepada peneliti, sama mengevaluasi peran peneliti dalam penelitian. Kayak Pak Niko itu beberapa kali informan itu bilang begini, sama dokter kok masih inget ah, bilangnya, kok masih inget ah, waktu saya segini itu kan sering main kesini toh sama ke dokter Haji almarhum, kesini jemput-jemput, terus pulangnya tak gonceng no, ya artinya bahwa justru kedekatan emosional antara partisipan dengan pewawancara atau peneliti itu membuat partisipannya justru semakin terbuka. Makanya Bapak Ibu nanti ketika collecting data di rumah sakit, wawancaranya yang santai. Jangan kayak dokter menganamnesis pasiennya. Kalau dokter menganamnesis pasiennya, nopo Bu, panas, pinten-pinten, 3 hari, pilek boten. Masa kok pilek Bu? Watuk boten. Panasnya pinten-pinten 3 dina dibalen maneh. Niku boten enten pileke, pokoknya mau maksa supaya ono pileke ya kan. Itu nggak boleh, yang santai. Memang agak sulit karena waktunya Bapak Ibu terbatas. Mungkin yang diwawancara juga terbatas waktunya, sehingga terjadilah hal-hal seperti yang diwawancarakan oleh Pak Unix, kelompoknya Pak Unix kepada Direktur Rumah Sakit Evram. Itu kan kayak susu-susu. Nah, peer debriefing ini itu biasanya bisa kita lihat dari hasil verbatim. Ini contoh yang fenomenologi punyanya Pak Anggi, ungkapan pengalaman pasien dan keluarga pasien rawat jalan di Rumah Sakit Preda. Ini fenomenologi banget. Biasanya fenomenologi itu akan saturated pada informan kelima, mulai saturated pada informan kelima. Dicoba ditambah lagi, begitu 6-7 saturated sudah selesai. Ya ini sampai Kak bilang perawatannya itu kasar gitu ya. Terus waktu disuntik, waktu ngasih obat itu loh udah pelan-pelan langsung dimasukkan aja serut gitu ya, sampai begitu. Nah ini kalau saya bilang ini orangnya berani sampai bilang gitu, padahal Pak Anggi itu dokter dan dia tahu Pak Anggi itu dokter, dia nggak akan berani bilang gitu. Tapi justru karena pasiennya, ya maaf,
partisipannya itu trust kepada Pak Anggi, maka dia bisa ngomong terus terang gitu. Ini yang punyanya Pak Alvan. Pak Alvan ini ngomong tentang perawat memilih bertahan di rumah sakit X, itu juga bahaya. Waktu itu dipertanyakan juga untuk validitasnya karena Pak Alvan adalah kabit jang di rumah sakit tersebut, dan yang ditanyai adalah perawat-perawat yang ada di sana. Bagaimana caranya? Tanggalkan seragam rumah sakit tersebut, tanggalkan jas dokternya, ngobrol di kafe, selesai 30 menit, 45 menit, 50 menit, selesai pulang. Jangan di rumah sakit tersebut karena takut apa ya, ada kondisi yang hikikapiku yo gitu, sehingga dia tidak akan berterus terang. Ini karena bahkan sampai dia tuh bilang semua pekerjaan itu dihandle oleh satu orang, makanya sampai lempoh gitu ya. Itu mengelus lututnya, itu tadi yang saya bilang ke Pak Unix ya, ini mengelus lututnya siapa? Lututnya sendiri atau lututnya pewawancara, ngono kan? Ini lututnya siapa gitu. Sampai lutut saya ini terasa kemengpeh, sehari itu bisa 10 kali naik turun tangga. Iya, itu masuk ke dalam perbatim. Peh dan lempoh gitu ya, itu tuh masuk dia. Jadi seperti itu. Dan yang ketiga, cara untuk trustworthiness adalah member checking. Member checking ini jarang dilakukan di Indonesia, tidak seperti terutamanya untuk ke customer, ke orang-orang yang low level education. Karena kan member checking ini bertujuan meminta pendapat partisipan tentang hasil penelitian. Kekurangannya, partisipan nggak paham dengan proses ini. Kan kayak wingi wis takon kok saiki aku ditakoni mana sih? Gitu, kayak gitu. Padahal kita maunya nanya, Pak, Bu, kemarin itu kan Bapak Ibu bilang begini. Benar tak maksudnya begini? Nah, itu kalau orang yang low level education bisa jadi, apa sih kok ditakoni mana, kan wingi aku jawab. Beda kalau dokter, direktur ditanyai, betulkah dok kemarin itu dokter menyampaikan apa tadi ya, global apa tadi Bu, global dipantau secara global, apa sih mau dipantau secara global misalnya. Ketika kita sudah melakukan perbatim, ternyata kok dipantau secara global itu apa yuk, ditanyakan, betulkah dok bahwa yang maksudnya dipantau secara global itu adalah kita dipantau di ASEAN misalnya. Kemudian dokter Silvi ini kemudian bilang, enggak, maksud saya enggak gitu, ya secara nasional ini loh, kan global dan nasional kan beda gitu. Malah kekurangannya itu tadi, ketidaksepahaman ini membuat proses penelitian terhambat. Akhirnya kita harus wawancara ulang. Loh kok gak podo sing dijawab wingi ambek sing saiki. Makanya Bu, yang konsisten. Ya, begitu ya. Itu adalah member checking. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini yang paling penting dari analisis data. Tadi ada beberapa pertanyaan terus Bu Tita, kalau kita sudah FGD, kita dapat data, terus diapake gitu ya. Kita memahami cara analisis datanya. Kalau fenomenologi, nama cara analisisnya adalah IPA, Interpretive Phenomenological Analysis. IPA, bukan IPS ya. IPA, IPS, PMP, gitu. Nah, data itu tidak berbicara sendiri kalau kualitatif, harus kita ajak ngomong. Nah, jadi bisa-bisa kalau kita salah ini bisa langsung dimasukkan ke RSC. Kata Bu Indah itu bahkan, kalau Bapak Ibu sudah punya verbatim, ajak bicara datanya ini. Ya agak gimana gitu ya. Artinya
kita baca lagi jan-jane karepe wong iki piye yo. Terus kemudian kita sarikan tema per tema. Nanti ketika Bapak Ibu sudah mengumpulkan data secara FGD, itu yang akan terjadi adalah kita harus menyarikan apa yang disampaikan di sana. Ini Bapak Ibu yang berniat untuk kualitatif beneran, kalau mau kualitatif beneran, untuk yang newbie, setiap 1 hari mengumpulkan data, yang terjadi adalah 2-3 hari processing field notes. Kalau dia orangnya sangat ekspresif ya, kayak saya ini kan tergantung noe gitu ya. Kalau wis kadung no happy gitu, bisa ekspresif yang sampai gimana, tapi kalau sudah kadung males ya oke, iya enggak ya wis pulang ya, kayak gitu. Nah, processing field notes-nya ini yang mungkin akan lama, mungkin akan ada berkaca-kaca, ada tersenyum simpul, tersenyum lebar, mengerutkan kening, itu processing field notes-nya. 4-5 hari menuliskan verbatim, bisa lebih kalau untuk yang newbie, kecuali kalau kita ndandake. Ada jasa pengetikan verbatim, tapi Bapak Ibu tetap harus menambahkan field notes-nya. Mereka nggak bisa. Terus 1-2 hari kita melakukan coding. Coding yang ada di sini tidak sama dengan coding yang ada di kuantitatif. Kalau yang di kuantitatif itu sangat puas sampai sangat tidak puas, itu kan centang ya, 5, 4, 3 gitu. Kita namanya ada cleaning ya Bapak Ibu, hati-hati ya. Kalau kuantitatif mereka pakai angka, itu di sebelahnya itu misalnya dicentang sangat puas ya 5. Kadang-kadang kene iku lek wis ngantuk tinggalkan, jangan coding. Rusak datanya. Tidak jadi cleaning nanti. Karena itu bisa jadi keliru. Kita mengcoding itu aja keliru. Nah, kalau kualitatif codingnya tidak seperti itu. Ya nanti aja untuk yang tesis nanti saya ajari secara, kalau untuk magang nggak usah. 1-2 hari membuat display dan menulis hasil. Itu yang untuk kualitatif, tesis kualitatif. Tapi Bapak Ibu, tadi beberapa teman sudah tanya, Bu Tita, kemarin kita sudah ngobrol sama Pak Direktur, ngobrol sama Kepala Unit, tanpa kita rekam. Gimana Bu? Tulisan verbatimnya. Tetap ditulis verbatimnya. Saya nggak rekam tapi, kan saya link. Berdasarkan wawancara tidak terstruktur dengan K-Unit Irja, atau berdasarkan wawancara tidak terstruktur dengan salah seorang karyawan di rumah sakit ini. Kalau misalnya memang benar-benar ingin melindungi dari partisipannya itu, identitasnya ingin dilindungi. Terus ditulis. Baru setelah itu masuk ke bab 1. Kalau di bab 1 belum Bapak Ibu itu sudah bilang, menurut arahan direktur misalnya, menurut arahan direktur, WhatsApp ini harus diaktifkan. Nanti bukti nih. Mana buktinya kalau direktur mengarahkan? Nggak ada bukti verbatimnya. Menurut apa tadi Bu? Siapa tadi? Bu Novi ya. Menurut salah seorang petugas marketing, harusnya WA itu ditujukan ke rumah sakit, bukan ke saya gitu. Mosok langsung ke saya sambil pegel. Tulis Bu. Tulis sendek verbatim, dilampirkan di proposal, masukkan ke bab 1, di paraphrasing. Kalau perlu dikasih quotes-nya. Dari wawancara tidak terstruktur dengan tim marketing di rumah sakit ini, didapatkan kutipan sebagai berikut, tanda petik. Pakai begini ya, kuotasi kayak yang punyanya Pak Anggi sama Pak Alvan tadi. Kasih tanda petik begini, tuliskan hasil wawancaranya tadi. Jadi itu memperkuat, jadi gak ngawur. Kayak kalau tidak ada verbatimnya itu, jadi sopo sih narik iki kan, jadi emosi yang baca itu. Jadi sopo sih bahwa direktur itu tidak memperbolehkan, jadi karena tidak ada verbatim. Maka untuk selanjutnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ini collecting data, baik wawancara mendalam, gak mendalam, setengah mendalam, ukur-ukur gitu ya, maka semuanya harus direkam. Kadang lali, ya pakai lalinya terus naik. Nah, yang tadi saya bilang bahwa kita tidak bisa menyuruh verbatim itu mengelola hasilnya sendiri, itu harus dianalisis dengan cara seperti ini. Baca cepat. Baca kono sing gak pas yo. Hal ini mana?
baca lagi. Ini yang bikin kualitatif itu butuh waktu yang analisis lebih lama dibandingkan yang kuantitatif. Hasilnya ya tetap aing kok marine ya podo marine ya bahkan iso kualitatif dhisik daripada kuantitatif. Sudah banyak. Kuantitatif sing DO ya akeh, kualitatif DO ya ono gitu ya. Jadi ya jok sampai lah. Ya. Terus setelah dibaca cepat, mulai lagi baris demi baris. Temukan sesuatu yang menarik kayak tadi, diulang tadi yang hasil apa tadi yang saya suruh bold tadi Pak Dwi tadi, itu di bold itu untuk lihat mencari kalimat kuncinya yang nanti bisa dimasukkan ke dalam tema-tema dan tanyakan kenapa ya itu menarik ya. Oh ya soalnya bisa dijadikan satu tema. Kemudian dicatat jawaban Anda dan pulang jika diperlukan. Jadi mulai dari menarik kok. Bahkan keuangan pun itu bisa dikualitatifkan Pak Fritz. Kalau misalnya ingin melihat bagaimana sih membuat unit cost di rumah sakit ini, membuat tarif di rumah sakit ini, bisa pakai kualitatif. Tidak semuanya keuangan itu kuantitatif. Pak Ali Jamhuri itu disertasinya pakai kualitatif, research di UPM. Apa ya? Lulusan UPM ya? UPM kalau nggak salah di Malaysia. Malaysia ini UPM, USM, UOM meneh ngono ya. Ini contoh kertas kerjanya Bapak Ibu. Jadi kalau di statistik Bapak Ibu tidak perlu memikirkan cara pengelolaan, cara menghitung regresi, cara menghitung resep, nggak perlu, itu urusannya bengkel statistik. Di sini kita yang mengerjakan. Ini adalah contoh yang paling kompleks. Contoh yang paling kompleks, fenomenologi harus ada makna literasi, ada makna kontekstual. Ini kalau fenomenologi. Ada field note yang ada di sini sambil tertawa, sambil menekuk kedua tangan dan menyilangkan di depan dada, mata ke atas sambil tersenyum. Itu kan membuat kita, ya apa ya temanya yang mana, temanya yang mana. Saya ingin memperlihatkan kepada Bapak Ibu hasil dari ini adalah wawancara dengan Bupati yang saya sampaikan tadi. Pewawancaranya namanya Budi Ajeng, bidan. Dia memperkenalkan diri dan dia membuat inform konsen oral, inform konsen secara oral. Kami akan melakukan wawancara kepada Bapak terkait dengan penanganan dan pencegahan stunting yang datanya sudah dilakukan di Kabupaten Tulungagung. Apakah Bapak bersedia? Dijawab, bersedia. Masalah tanda tangan inform konsen engko terakhir. Pokoknya dia udah bersedia dulu. Kenapa? Kenapa sumu? Stunting. Beliau bilang bersedia. Baik Bapak. Yang pertama ingin saya tanyakan adalah pendapat Bapak mengenai angka stunting yang sekarang ibaratnya sudah bagus di Kabupaten Tulungagung. Pendapat Bapak? Itu tahu, nyanyi gini ya. Mulai dia ngomong bahwa 5 prioritas program nasional itu salah satunya nomor 1 peningkatan SDM. Gitu ya. Terus yang kedua, melihat SDM itu dari mana? Yuk dari unsur kesehatannya sampai pendidikannya. Ini harus dibaca line by line. Mana yang merupakan kalimat kunci. Nah, dalam hal ini kita harus menciptakan satu generasi yang betul-betul mempunyai kapabilitas ya jenenge berarti ya ngomongnya ya muntuk gitu ya. Terus dia cerita sampai akhirnya nanti ada yang dinas kesehatan, sampai ada yang Bapeda gitu. Nah, hal-hal ini kemudian dari partisipan ini kayak informasi semua. Orangnya kayak informasi semua dan talkative. Dari situ lalu kita buat kertas kerjanya.
Ini yang Bapak Ibu harus kerjakan pada saat magang. Pada saat magang. Ini adalah FGD. Tadi sudah sempat saya tunjukkan ke beberapa mahasiswa. Jadi ini Bupati, di sini ditulis pembicaranya siapa, jawabannya bagaimana, kalimat kuncinya ya apa, subtemanya apa. Iki beno dhisik. Jadi garapnya itu bukan ke samping sana, ke bawah dulu. Ngerjakan, Pak, tak bagi Pak, ngopo kok difoto, burek itu difoto. Habis ini tak bagi. Ketua kelas mbok nagih saya tuh lalian kalau sudah punya punya gini nih. Gitu ya. Ini adalah jawabannya. Pendapat saya ini memang sesuai dengan pengutamaan 5 prioritas program nasional, gitu kan? Di sini yang tadi itu yang punya Pak Fritz tadi itu kalimat kuncinya di sini jawabannya Pak Fritz lah wow ya, panjang ya. Nah, di sini ada beberapa kalimat kunci. Di sini saya bilang sesuai dengan pengutamaan 5 prioritas program nasional. Manusia tidak hanya pengetahuan tapi juga kesehatan, gitu, pendidikan. Lalu satu generasi betul-betul untuk dilihat kapabilitasnya. Itu dari sini. Saya nggak ngarang sendiri, dari hasil jawaban Bupati. Gitu kan? Lalu kita buat subtemanya. Masih ngawur ini saya, masih ngawur. Oke, dari sesuai dengan pengutamaan 5 prioritas program ini kira-kira kalau disingkatkan apa ya? Oh, sesuai program nasional. Terus ini manusia dilihat dari unsur kesehatan dan pendidikan. Ini masih ngawur saya. Ini namanya subtema, masih ditulis subtema. Padahal nanti tidak jadi subtema. Nah, ketika ini sudah selesai urusannya sampai bawah, di bawah itu ada yang mengulang lagi. Dari Bapeda diulang, dari Dinas Kesehatan diulang, gitu ya. Dari Bupati juga mengulang. Ini saya buat kalimat kuncinya. Jadi di sini jawabannya, di sini kalimat kuncinya, di sebelahnya subtema. Lalu berikutnya di slide sheet berikutnya adalah saya copy subtema yang ada di sini ini. Saya copy subtema yang sudah saya tulis, subtema yang sudah saya tulis di sheet sebelumnya, saya copy ke sheet berikutnya, saya tulis di sini. Saya tulis, terus saya gadek ke siji, saya gatok-gatok ke. Jadi kayak ini, di sini sesuai program nasional, menciptakan generasi, di sini di bawah itu Dinas Kesehatan itu bilang, bila sudah instruksi ya harus tercapai targetnya itu di rearrange, kita rearrange yang deket-deket temanya. Kemudian saya buat temanya adalah alasan pelaksanaan stunting. Ini yos, karena saya sudah terbiasa ya melakukan. Tapi gimana Bu Tita tiba-tiba, ya kayak ini tadi loh, kayak Pak Fritz ngomong, saya terkonfirmasi 28 Desember. Salah, 26 Desember. Salah gitu ya. Sebenarnya Pak Fritz ini pengen cerita apa? Kronologis terpapar COVID. Terus dia cerita lagi, saya tuh kayaknya waktu pulang dari jalan-jalan ke mall. Nah, gitu. Nah, itu kemudian kita buat tema. Jadi kronologis terpaparnya COVID-19. Tuh. Terus dari subtema dan tema ini kan mosok subtemane sakmene, temane sakmene gini, ya kan? Harusnya itu subtema itu nggak terlalu banyak begini, tidak begini. Jadi saya copy lagi subtema dan tema yang ada di sini. Sebetulnya ini ada hiddennya. Nah, ini sebetulnya ada hide-nya, bahwa di sini ada yang saya kosongi. Harusnya antara subtema dan tema itu bisa rekategorisasi, tapi sini saya hidden. Nah, subtema dan tema ini saya pindahkan ke sini. Ini jadi ini kategori, temanya ada di sini, ini yang subtemanya. Masih bisa digatok-gatokkan lagi. Jadi sesuai prioritas program, fokus pembangunan SDM, stunting merupakan program unggulan Tulungagung, bila sudah instruksi harus tercapai targetnya. Itu adalah subtema program unggulan daerah turunan dari program nasional. Bu Tita taunya dari mana? Moco secara keseluruhan tadi, kemudian baru line by line. Baca.
begini ya melalui proses pasti. Kalau bingung ya tanya pembimbing. Pembimbingnya bingung ya dipikir bareng. Iya Bu Cici. Tema betul Bu. Pinter. Jadi misalnya men gitu kan, apa ya? SDM gitu ya, bahasa Indonesia itu SDM. Nanti subtemanya adalah kapabilitas SDM gitu. Nanti subtema lagi adalah kekurangan jumlah SDM gitu. Nanti sebelahnya itu kategori. Betul. Kira-kira tambah bingung atau tambah gila nih? Bukan, tapi yang ini memang Bapak Ibu harus tahu karena nanti akan melakukan FGD. Bingung ya tanya saya tak jawab, tak ujar. Oke? Nanti saya share. Bu Bella bingung? Ini adalah fenomenologi. Jadi semuanya itu lihat temanya. Merasa. Karena semuanya tentang perasaan dan pengalaman. Ini adalah coding di dalam penelitian kualitatif. Jadi kalau coding di dalam penelitian kualitatif itu tidak sekedar hanya memberikan label, tapi juga menghubungkan antara data, ide, kembali ke data, kembali ke kerangka konsep, data lagi gitu ya. Selalu itu adalah proses yang siklik. Jadi dilihat polanya, ini nggak banget lah, kalau magang nggak banget lah. Nanti ini baru ditanyakan atau dilakukan pada saat tesis kualitatif. Contohnya ini ya, coba kalau bisa dilihat, ibu tidak senang diganggu kalau sedang memasak. Katanya kita tidak bisa melakukan apa-apa dengan benar, padahal kita tahu cara memasak dan bisa mengerjakan lainnya. Implicitly, apa sih sebetulnya ibu ini kenapa melarang anak perempuannya masak? Dikulek. Cap memasak sendiri. Ada lagi nggak? Ada yang lebih dasar daripada itu nggak? Ini masalah gender, masalah perempuan ini, masalah kewenangan perempuan ini. Jadi kalau gimana Pak? Perempuan yang menjawab, oke. Kali-kali laki-laki bisa menjawab. Jadi kalau Bapak Ibu tahu beberapa atau sering melihat National Geographic, harimau itu kan salah. Harimau gunung itu adalah hewan yang soliter. Jadi dia akan mengencingi wilayahnya seluas mungkin, ya, tidak diganggu, tidak ada intruder dari luar. Dikencing katanya loh, saya nggak tahu, nggak pernah wawancara dengan harimau. Atau yang lain tadi, kalau
istilah pendewasaan, psikologi pendewasaan, ya nanti anak akan bisa sendiri, kalau Bu Silvi tadi bilang begitu ya. Jadi tapi bahwa kita harus melihat secara implisit dari hasilnya. Oke, ini adalah kita yang menyajikannya, nanti penyajiannya ketika ujian, Bapak Ibu ketika analisis tema, identifikasi akar masalah, jangan so pakai tabel gitu ya, tabel analisis tema, money, so sumpah, dibuat begini. Ini kalau yang saya tadi bilang Pak Catur dan Pak Yunus pakai RCA itu bisa buat begini, atau pakai spider web analysis itu bisa bagus begini daripada pakai fishbone. Fishbone nggak salah, bagus aja ya, boleh-boleh aja. Tapi biasanya fishbone itu kan mandek ya. Ini kepalanya, ini balungnya, SDM kurang kompeten, jumlahnya kurang, pendidikannya tidak, terus metode gitu kan, SOP kurang. Jangan-jangan SOP yang tidak dikerjakan itu karena kompetensi SDM-nya yang kurang. Jadi harusnya ada panah ke sini gitu, dan itu saling berhubungan. Makanya saya lebih suka pakai RCA atau spider web analysis karena mereka akan saling berhubungan. Pakai fishbone pun nggak apa-apa, terserah aja, boleh saja. Tapi nanti pada saat identifikasi akar masalah, bapak-bapak bertiga yang di belakang itu saya tidak mau pakai ini tabel, deso. Nah, interaksi antar tema ini bisa kita buat bersama-sama pembimbing. Ini adalah juga contoh dari interaksi antar tema yang punyanya Bu Maria Kewasolot, bahwa dia merasa ibu-ibu hamil itu partisipan merasa wajib mematuhi tradisi larangan selama hamil. Kenapa? Oke, itu saja dari saya. Ini adalah bimbingan saya sejak 2016 yang banyak kualitatifnya. Yang sebelumnya itu kualitatifnya ukur-ukur. 2016, 17, 18, 19, 2020 kemarin baru lulus 4, kurang 4. Yang 4 ini 2 kualitatif, 2 kuantitatif. Yang belum lulus 2 kualitatif, 2 kuantitatif. Maaf, 3 kualitatif, 1 kuantitatif. Jadi Bapak Ibu tidak usah terlalu tegang karena belajar sambil bermain adalah proses terbaik untuk membuat terserah. Barusan ada Bu Lisa, Direktur Rumah Sakit RGZ, salah satu orang yang kami jadikan partisipan untuk FGD ketika kita di Swissbell. Dia tuh bilang, saya tuh heran Bu Tita, barusan kesini, dia ngapain coba? Bu Lisa, ada perlu apa? Ketemu Bu Tita, harus ada alasan ya Bu. TFC kan Bu. Harus ada alasan ya? Enggak, boleh Bu, duduk. Terus dia cerita bahwa ilmunya di MMRS itu, saya nggak nanya loh ini, ilmunya di MM itu bermanfaat, sampai bermanfaat buat nyekel maling. Iya, dia bilang begitu, karena rumahnya dia kemalingan ketika tinggal ke Singapura, putranya di Singapura, jadi dia bolak-balik ke Singapura, Singapura Malang. Terus malingan, terus pembantunya itu keluar sudah 1 bulan, bahkan Bu Lisa tidak sadar bahwa dirinya kemalingan. Dan kemalingan itu 14 berliannya dia hilang. Dan itu kalau saya tidak kuliah di MMRS, saya sudah pasrah Bu dengan kehilangan itu. Tapi gara-gara kuliah di MMRS saya juga bingung hubungannya apa gitu ya. Manajemen investigasi. Ya, beliau kualitatif memang. Beliau kualitatif. Interview. Jadi akhirnya sampai tertangkap dari 14 cuma 10 permatanya. Dia berliannya dia yang kembali, dan itu dia tidak perlu menebus, semuanya kembali gratis. Terus
Bu, saya nggak nyogok polisinya loh Bu. Saya nggak nanya, saya bilang, enggak Bu, saya cerita, saya nggak nyogok, saya itu bahkan bersama-sama Pak polisi ini ngejar pembantu, mantan pembantu saya itu sampai pembantu sampai kemana-mana. Itu gara-gara saya diajarin tegar sama Bu Lita. Kapan aku ngajarin lagi, aku ya gak kroso gitu. Ya ini aja mungkin yang saya sampaikan, saya pesankan kepada Bapak Ibu sekalian. Boleh bekerja keras, tapi berdoanya jauh lebih keras. Doa jangan lupa. Ya. Sudah pas, kurang 5 menit Kita sebelum saya like, akhirkan, ada pertanyaan subscribe, atau share, klik ihas sinunya hodin ita bocil tidak? belas Satu pesan sekolah. saya